Sungguh indah kalau kita benar-benar merasakan kasih Tuhan setiap hari, dan saya percaya bahwa kasih-Nya selalu indah buat kita semua. Ya, malam ini kita akan belajar satu ungkapan yang mungkin saya saat merenungkan dapat tema ini, kok aneh ya? Berkat yang menjadi berkat. Ya, saya waktu itu merenungkan, Tuhan ini maksudnya apa ya? Kok berkat yang jadi berkat? Mestinya yang namanya berkat itu ya jadi berkat. Tapi ini menjadi pertanyaan buat saya juga dan mungkin buat Bapak Ibu semua. Apakah setiap berkat yang kita miliki sudah jadi berkat belum? Dua pertanyaan yang benar-benar saya renungkan. Tuhan, saya diberkati untuk apa sih? Saya diberkati untuk apa sih? Saat merenungkan, saya tiba-tiba ingat, oh iya, saat kita diberkati, yang pertama, muliakan nama Tuhan lewat apa yang kamu miliki, lewat berkat Tuhan. Dan yang kedua, jadikan berkat itu menjadi berkat buat sesama. Makanya tema malam hari ini adalah berkat yang menjadi berkat. Ya, kalau kita ingat sama-sama ayat tema besar yang buat kita semua di depan sudah ada, Ulangan 11 ayat 13 sampai 14 saya bacakan. Jika engkau sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Apa artinya ayat ini? Ya, berkat dari Bapak Gembala Rohani buat kita semua di sepanjang tahun ini. Ya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan hari ini, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan mau adalah sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Saat kita ngerti firman Tuhan, kita bisa ngerti nih, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, seperti bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir mau masuk tanah Kanaan, dikasih 10 perintah Allah. Dari perintah 1 sampai perintah 10. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Itu adalah perintah Tuhan yang apa? Harus ditaati supaya apa? Bangsa Israel mengasihi Tuhan. Dan kita pun sama. Mungkin tiap hari kita baca firman Tuhan. Setiap minggu kita renungkan firman Tuhan. Bahkan setiap saat kita mengikuti morning call yang isinya apa? Pemberitaan firman Tuhan. Mungkin sekarang lebih gampang lewat YouTube, kita bisa lihat sama-sama. Tujuannya apa sih kok Tuhan minta itu? Supaya kita mengasihi Tuhan Allah dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kalau 3 hal itu kita lakukan, apa yang Tuhan berikan? Sehingga Ia akan memberikan hujan pada tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Artinya apa? Kita menikmati berkat yang dari Tuhan. Tapi syaratnya apa? Sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan, supaya kita mengasihi Tuhan dan kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ayat yang kedua yang Bapak Gembala Rohani sampaikan di Yohanes 4 ayat 35. Saya bacakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tahun ini adalah tahun penuaian. Ya, setiap minggu kita perkatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Menuai apa sih? Ya, Bapak Niko sampaikan ada 4 penuaian di tahun 2025. Ya, yang pertama tuaian jiwa-jiwa, yang kedua tuaian buah roh, yang ketiga tuaian berkat, dan yang keempat adalah tuaian di bumi. Yang ketiga yang malam ini kita akan lihat sama-sama. Ya, yang tuaian buah roh saya bulan lalu udah sampaikan di morning call. Saat ini kita akan belajar apa sih tuaian berkat buat kita semua. Ya. Di Ulangan 28 ayat 1 sampai 6 dikatakan di sana, kecil-kecil ya tulisannya. Tak bacakan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang pertama, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Yang kedua, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Yang keempat, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Dan yang keempat, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ya, ini adalah cerminan dari 4 tuaian yang kita akan terima tahun ini. Kita akan tuai tahun ini, ya. Hal yang harus kita lakukan apa? Firman Tuhan katakan di ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Yaitu apa? Kalau dulu bangsa Israel adalah 10 hukum Tuhan, 2 loh batu. Tapi kita anak-anak Tuhan saat ini apa? Firman Tuhan. Ya. Bagaimana sih kita mempelajari firman Tuhan setiap hari? Bagaimana kita punya kerinduan setiap hari saat bangun? Saya yakin Bapak Ibu semua saat bangun yang dilakukan apa? Cari Tuhan, berdoa dulu. Habis doa apa? Cari firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan di sini katakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Kita merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ya, saya bersyukur di tempat saya ya, ada Pak Robi, ada Mbak Rini, ada Cirina. Setiap hari report, setiap hari laporan. Hari ini saya baca ayat ini. Hari ini saya baca ayat ini. Tujuannya apa sih? Kita bisa belajar firman Tuhan. Dengan kita belajar firman Tuhan, kita bisa melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Itu yang jadi tujuan utama. Ya, karena yang namanya Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau kita baca semuanya bisa selesai setahun. Bahkan mungkin 5 bulan tambah 3 bulan, berarti 8 bulan sebenarnya bisa selesai. Saya sudah sejak 2019, puji Tuhan bisa aktif baca lewat gerakan baca Alkitab. Ya, baca setiap tahun bisa lulus. Ya, baik perjanjian lama maupun baru. Ya, saya menghimbau semuanya, ayo belajar nih. Ya, saya belajar sehari minimal 3 pasal baca. Karena apa? Biar ngerti dan ngerti. Ya. Tujuannya apa sih? Seperti tadi firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kau sampaikan hari ini. Tujuannya itu melakukan. Jadi tidak hanya membaca, tidak hanya merenungkan, tapi melakukan. Ya, banyak hal yang kita bisa lakukan lewat firman Tuhan. Ngerti, oh ternyata ini ya, ternyata ini ya, ternyata ini ya. Ya, karena apa? Banyak berkat yang Tuhan mau berikan buat kita. Ya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Tidak hanya datang pada kita, tidak hanya kita ngelihat oh berkatnya itu loh, tapi apa? Jadi bagian kita juga. Tapi syaratnya apa? Dengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Berkatnya Tuhan sungguh besar buat kita. Dan yang harus kita sadari sama-sama, yang namanya berkat Tuhan itu tidak hanya secara materi. Kita sehat itu berkat Tuhan. Kita bisa menghidup udara itu berkat Tuhan. Ini boleh tanya Om Marco sama Cirus ini. Yang namanya di rumah sakit butuh oksigen, 1 tabung berapa ya harganya ya? 1 tabung yang segini tuh. Ya, bayar loh. Padahal kayak gini tiap hari ya. Ini berapa orang nih? Berapa totalnya Woy ya? 20 ada? 18. Kita bernapas enggak bayar sama sekali. Tapi pada waktu kita di rumah sakit pakai ventilator ya namanya ya. Ya. Karena saya dulu pernah ngalami 3 tahun yang lalu, saya pakai ventilator itu selama 3 hari waktu di ICU. Rasanya gak penak, mau bernapas kok dadak ada yang menghalangi gitu ya. Karena jujur waktu itu di ICU, saya sempat kepikiran teman saya. Tahun 2020 teman saya pulang ke surga pas pakai ventilator karena kena COVID. Saya cuma kepikiran itu, Tuhan, saya pakai COVID, pakai ini, jangan sampai sama kayak teman saya, bayar. Tapi kita dikasih Tuhan.
Coba naik dihitung sehari bisa bernapas berapa kali nih? Semenit berapa kali ya bernapas ya? Kira-kira semenit berapa kali ya? Nah, ngomong 15 kali lah. 15 kali nek sama Tuhan disuruh bayar 1 rupiah aja. Berarti apa? Semenit sudah bayar 15 rupiah. 1 jam kali 60 berapa nih? Sing ahli matematika siapa ya? Berapa? 15 kali 60 berapa? 900 kali 24 jam. Ayo berapa? 23.000. Berarti sehari harus bayar kurang lebih 20.000 sama Tuhan. Lah nek setahun Pak Robi usianya 50 ada, 50 tahun ada. Nah, selama 50 tahun sama Tuhan ditagih, Pak Robi bayar oksigen sing tak hirup sendiri berapa? Itu Tuhan. Hal yang lain kita juga bisa ngalami. Sehat itu paling utama buat kita. Berkat pinter buat teman-teman yang masih sekolah, itu juga berkat Tuhan. Bapak ibu di rumah yang senang masak, itu juga berkat Tuhan, kepandaian, kepintaran. Tidak hanya secara materi. Tapi untuk menikmati itu semua, yang harus kita jalani benar-benar proses. Ini yang seringkali anak Tuhan tidak kuat sama proses. Ya, makanya Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan di sana, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Banyak orang ataupun anak Tuhan yang kalau mau diproses sama Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan, orang kuat. Tuhan cek abote ya, kok berat banget ya. Ya, 2 minggu yang lalu istri saya masuk rumah sakit. Tidak ada tanda apa-apa, tidak ada gejala apa-apa, tiba-tiba masuk rumah sakit. Pagi jam 6:30 saya sama istri saya jalan-jalan muter perumahan. Begitu pulang, mestinya saya waktu itu langsung ke kantor, tapi tidak tahu kok saya pengen ngerjakan sesuatu di rumah. Istri saya masuk kamar, tiba-tiba manggil saya, kok pinggang saya sakit ya? Dan sakitnya tidak ketulungan, sampai nangis. Karena apa? Nahan sakit. Ya akhirnya tak bawa rumah sakit. Sampai di rumah sakit, nunggu dokter itu hampir setengah jam. Tidak bisa langsung ditangani. Dokternya masih, karena mungkin ada beberapa pasien di UGD masih ditangani dokter. Akhirnya apa? Setengah jam baru dokternya datang. Dokter datang itu aja tidak langsung nangani. Bu sabar ya bu ya, tak periksa dulu. Padahal ini sakit itu udah ada ketulungan. Ya, harus ngalami proses. Ya, sebenarnya sudah enak. Pagi jalan-jalan berdua, tidak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba Tuhan izinkan sakit. Itu yang istri saya alami. 3 hari harus operan di rumah sakit. Setelah pulang ke rumah, minggu depannya Senin sampai Minggu harus operan lagi. Untuk sesuatu yang mungkin kita tidak rencanakan, kita tidak pikir, dan kita tidak pingin. Tapi itulah proses. Jadi saya sekeluarga juga harus ekstra. Dan buat saya itu adalah sesuatu yang berat. Karena apa? Kebetulan akhir bulan. Saya cuma doa Tuhan, kalau saya tidak bisa ngantor, Tuhan berikan nikmat buat pemimpin saya untuk ngasih izin, juga buat teman-teman saya di kantor bisa kerja dengan baik. Ya, ninggalin sesuatu. Istri saya pun sementara ini mungkin istirahat dulu. Karena apa? Bulan depan harus kontrol lagi. Tapi saya percaya hasilnya yang terbaik. Tuhan udah sembuhkan, Tuhan udah pulihkan. Ya, tinggal nunggu waktu. Dan ini yang kadang anak Tuhan yang namanya nunggu itu, kesabaran kita diuji. Ya, banyak yang tidak tahan sama ujian. Ya, ini adik-adik nih yang udah mau ujian nih. Coba belajarnya besok ujian, sekarang belajar atau setiap hari belajar? Coba tanya masing-masing. Ayo. Ya.
Kan tiap hari kan belajar nih. Dikasih satu buku dipelajari. Besok lagi dikasih satu buku dipelajari. Nek mau ujian, berarti kan dapat sekian buku lah, itu ditumpuk. Apa tiap hari belajar. Ya kan? Tadi disampaikan pengumuman mulai besok pagi ada kom. Kom itu 13 kali setiap Senin malam. Ya, kenapa dibagi sepanjang 13 kali? Karena apa? Biar kita enggak numpuk. Karena bukunya tebelnya segini. Ya. Setiap Senin belajar satu bahasan. Minggu depan bahasan lagi. Minggu depan bahasan. Nanti terakhir juga ada ujian. Ya. Ada ujian, ada proses yang kita harus alami. Makanya firman Tuhan tadi katakan, kadang kita ngalami beban berat. Tuhan cek aboting ini ya. Sungguh abotnya seperti ini. Mau Tuhan apa sih sebenarnya? Kadang kita sampai tanya sama Tuhan gitu. Kuat enggak saya ngalami ini? Ya, waktu saya nunggu istri saya di rumah sakit rasanya juga capek banget. Apalagi hari pertama setelah 3 hari pertama opnam, minggu depannya opnam lagi, hari Senin pada saat saya masuk, seharian saya nunggu. Sempat di ICU, sempat CT scan, akhirnya masuk kamar. Malamnya istri saya malam juga tidak bisa tidur, baru tidur jam 3 pagi. Rasanya badan capek banget, tapi apa? Saya lakukan dengan sukacita. Karena apa? Saya ingin bantu support istri saya. Bentang sembuh. Itu yang kita harus lakukan. Ayo nikmati proses. Nek diproses sama Tuhan, taat. Pak Robi ini dulu dari Palu. Tuhan izinkan ngalami tsunami ya Pak Robi ya. Tuhan izinkan ngalami tsunami. Rasanya mungkin Pak Robi bisa protes sama Tuhan. Tuhan, ini loh tempatku, ini loh rumahku. Kok Tuhan suruh pindah, kenapa sih? Harus ngalami seperti itu. Rasanya juga berat. Tapi ayo, firman Tuhan katakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena apa? Tuhan akan memberikan kelegaan. Dan yang indah ini, sebab kuk yang kupasang itu enak. Setiap proses yang kita terima dari Tuhan, nikmati. Karena apa? Pasti berbuah. Ya, makanya di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 di sana dikatakan, ya, saya bacakan. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat pada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak lesu dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Minta kekuatan dari Tuhan saat kita menghadapi proses. Kami sekeluarga tahun 2013, mulai 2004 sampai 2013 di Jawa Timur, karena saya waktu itu tugas di Jawa Timur. Ya, pertama di Tuban 2004 sampai 2007, kemudian pindah di Mojokerto. Rasanya sebenarnya enak, nyaman. Tuhan kasih berkat rumah buat kami sekeluarga. Tuhan kasih semua fasilitas. Tuhan kasih tempat kami melayani. Wis enak, wis nyaman. Dan saya waktu itu jujur, waktu dari Mojokerto dapat berkat luar biasa dari pemimpin saya. Yang mungkin selama ini kacap-kacap di tempat saya bekerja belum mengalami. Waktu saya dipanggil, Pak Yahya, saya pengen pindah Pak Yahya. Loh, pindah kemana Pak? Kamu pengen kemana? Suruh milih malah saya waktu itu. Saya cuma waktu itu mikir Tuhan udah kasih semuanya di Mojokerto, di Jawa Timur. Saya pengen lama di Jawa Timur. Karena apa? Semua fasilitas sudah ada, kenyamanan sudah ada. Makanya waktu itu saya ngomong, Pak boleh enggak saya milih Surabaya? Tapi Surabaya karena waktu itu ada 4 cabang, saya milih Surabaya yang Gubeng, karena itu Surabaya mobil. Ya wis, jalan. Nyaman, enak. Ya, di kota besar selama 3 tahun, tapi tiba-tiba tahun 2013 saya ditelepon sama kantor pusat, Pak, rencana ada mutasi. Saya pikirin mutasinya Jawa Timur, karena Jawa Timur itu mobilnya ada 2, Malang sama Surabaya. Saya cuma pikir, wah berarti saya di Malang.
Tapi pemimpin saya ngomong, kamu balik Jawa Tengah ya, kamu kan aslinya Jawa Tengah. Saya dalam hati, Tuhan, penak nang kene lho, enak di sini. Seperti yang waktu itu orang Israel katakan sama Tuhan, lebih nyaman di Mesir. Ngapain dadak pindah, dadak keluar? Saya pun sempat protes sama Tuhan. Mbok di sini aja lah Tuhan, anak-anak sekolahnya sudah nyaman. Tuhan udah kasih berkat rumah. Tuhan udah kasih berkat pelayanan. Tanggung jawabnya sudah ada semua dan sudah ketata. Kok dadak pindah? Jujur sempat komplain waktu itu. Tapi saya diingatkan sama Tuhan, nikmati proses. Jangan mikir kamu sendiri, karena apa? Berkatmu harus jadi berkat. Itu yang saya ingat-ingat waktu itu. Saya ingat waktu itu malam-malam saya di kantor di Surabaya. Begitu telepon saya renungin firman Tuhan, berkatmu harus jadi berkat, jangan dinikmati dewe. Ya udah, saya taat sama Tuhan. Saya ngomong sama istri saya, mulai bulan depan saya pindah ke Semarang. Nah terus anak-anak piye? Udahlah nunggu Tia lulus, karena waktu itu Tia masih kelas 5. Nanti setelah Tia lulus SD baru kita pindah ke Semarang. Meninggalkan sesuatu yang nyaman itu juga berat. Tuhan kok prosesnya kayak gini lagi ya, dari awal lagi. Semua udah nyaman nih. Tapi itulah proses Tuhan yang harus kita nikmati. Ya, ayo sama-sama nih. Saat diproses sama Tuhan jangan pernah nyerah. Matius tadi katakan, datanglah kepada Tuhan semua yang letih dan beban berat, dan minta kekuatan dari Tuhan lewat Yesaya tadi. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Sekarang pada saat kita menikmati berkat Tuhan, bagaimana kita bisa menikmatinya supaya jadi berkat? Ada 7 yang saya catat di sini. Ya. Yang pertama, selalu bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Pada saat kita menikmati berkat, apapun berkat Tuhan itu, kita yang sehat, kita yang pinter, kita yang pandai, apalagi kita dikasih berkat materi, selalu belajar apa? Bersyukur. Kalaupun mungkin berkati Tuhan tidak seperti yang kita pengen, kayak saya tadi, dikasih berkat tapi pindah Jawa Tengah. Jujur rasanya waktu itu capek banget. Saya jam 10 malam sudah harus start berangkat ke Semarang. Jadi tiap sore, minggu sore selesai pelayanan, kita makan bareng-bareng. Jam 10 istri saya udah nganter ke terminal karena saya naik bis EK. Jam 10 udah start, jam 4 pagi sampai Semarang. Pulangnya saya Sabtu jam 12, saya naik bis EK ke Solo. Sampai Solo saya pindah naik kereta ke Mojokerto. Itu yang saya lakuin. Kadang sampai rumah jam 5. Kadang sampai rumah jam 6. Setiap minggu selama setahun itu saya alami. Rasanya capek banget Tuhan. Saya cuma waktu itu doa saya, Tuhan wis gendang tahun depan lah, supaya kita bisa ngumpul lagi. Saya tidak usah wira-wiri. Ya puji Tuhan, setahun itu tidak lama buat saya waktu itu. Cepet akhirnya apa? Isi saya, anak-anak pindah ke Semarang semua. Ngumpul lagi, tidak usah wira-wiri. Belajar bersyukur. Yang kedua, bersyukur dengan ucapan kita, dengan lisan. Ngomong sama Tuhan. Dan bagi berkat buat sesama kita. Kita omongkan ini loh, saya terima sukacita. Karena apa? Jadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, lakukan kehendak Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi katakan, diberkatilah engkau dan diberkatilah engkau di ladang dan berkatilah engkau di kota. Wujudnya apa sih? Jadi berkat buat kota semua. Jadi berkat buat lingkungan kita. Lakukan firman Tuhan, lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berikutnya, memanfaatkan berkat Tuhan itu untuk hal yang baik. Jangan sampai berkat buat kita malah jadi hambatan buat orang lain. Gampangannya nih, kita semua punya handphone. Ya. Kita punya komunikasi sama orang lain, mungkin punya grup di WhatsApp. Jadi berkat dah lewat WhatsApp kita semua. Atau mungkin lewat medsos yang kita punya, ada IG, ada Facebook. Jadi berkat dah sih. Karena itu yang Tuhan minta dari kita semua. Manfaatkan berkat itu untuk jadi
berkat buat orang lain lewat hal-hal yang baik. Jangan sampai, waduh ini handphone iki kok kayak gini ya, kok enggak sesuai firman Tuhan ya. Ya, saya jujur sekian bulan yang lalu sempat ngalami Facebook saya dihack sama orang lain. Akhirnya Facebook saya muncul hal-hal yang enggak benar. Ya, saya sampai ngeblas kemana-mana, Facebook saya dihack sama orang lain, tolong unfollow. Karena apa, saya tidak lakukan itu tapi tiba-tiba dihack sama orang lain. Sesuatu yang tidak benar. Ya, jadi tidak jadi berkat. Oh ini anak Tuhan loh, kok gambarnya kayak gini, isinya kayak gini. Ya bersyukur sampai hari ini ada Facebook tapi saya tidak follow siapa-siapa. Cuma sekedar punya tok. Kalau ada yang mau follow saya tak reject. Karena apa, saya tidak pengen yang dulu terulang lagi. Ya, berikutnya, kalau kita terima berkat keuangan dari Tuhan, kelolalah keuangan dengan baik. Ya, saya kerja di perusahaan pembiayaan, di leasing. Sekian banyak nasabah, ada aja yang tidak benar. Udah mau ngangsu sekian, akhirnya tidak bayar, akhirnya pergi. Sampai dihapus bukukan, ada istilah di tempat saya bekerja, kalau udah terlambat sampai 180 hari dihapus bukukan, dianggap rugi. Ya wis lah, daripada dipikir dihilangi wela. Ya. Tapi dia apa? Akhirnya apa? Di blacklist sama bank. Mau kredit dimanapun ya ditolak. Karena apa? Udah punya nama jelek. Ayo nih, kelola keuangan kita dengan baik supaya apa? Lewat kehidupan kita, lewat berkat dari Tuhan, kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang keenam, membaca firman Tuhan dan berdoa, ini yang harus kita lakukan. Itu wujud bahwa kita mengasihi Tuhan. Berkatnya udah kita terima, kita mengucap syukur dan baca renungkan firman Tuhan. Ada 6 hal cara kita menikmati berkat. Ya. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Karena apa? Berkat yang kita terima itu datangnya ya dari Tuhan. Perumpamaan talenta, ada yang terima 1 talenta, ada 2 talenta, 5 talenta. Karena apa? Tuhan melihat bagaimana sih kesanggupan kita. Jangan sampai seorang yang tidak mampu malah justru dapat berkat yang banyak, akhirnya apa? Tidak jadi berkat. Ya, ayo nih. Kalau kita ngitung berkat kita semua, saya nih sampai hari ini umur 51, nek dihitung-hitung mulai dari dulu saya lahir sampai sekarang, rasanya tidak bisa ngitung. Berkat Tuhan sangat banyak. Proses Tuhan sangat banyak yang saya juga waktu itu alami. Tapi semuanya apa? Mendatangkan kebaikan buat kita. Ya. Kayak istri saya sempat sakit, ada berkat yang istri saya terima dari Tuhan. Cara pandangnya jadi berubah. Tuhan juga sedikit banyak merubah sifat istri saya. Itu wujud bahwa pada saat kita dikasih proses sama Tuhan, kita taat. Tuhan, saya mau terima. Saya mau menjalani proses Tuhan. Kayak kita mau pergi, kita tergantung pada Google Map. Yang ngikuti Google Map mau tuntun kemana? Belok kanan ya belok kanan, belok kiri yang belok kiri. Padahal kadang kita nggak ngerti, kok jalannya tiba-tiba kayak gini ya? Kok jalannya kayak gini ya? Benar atau enggak ya? Tapi kalau kita mempercayai Google Map itu pasti dituntun sampai tujuan. Itulah juga Tuhan nuntun kita. Ya ayo nih, kita semua belajar mengandalkan Tuhan dalam segala hal, supaya apa? Kita terima berkat sukacita dari Tuhan. Dan sekali lagi, berkat itu tidak hanya masalah materi, banyak berkat yang Tuhan berikan buat kita yang di luar materi, dan itu sebenarnya lebih dan lebih banyak lagi. Asal apa? Kita manut sama Tuhan. Ya, kita akan pelajari 4 hal. Mengapa pada saat kita mengalami berkat Tuhan, kita harus jadi berkat. Berkat yang jadi berkat itu kita harus ngapain sih? Ya, yang pertama, pada saat kita menerima berkat Tuhan supaya jadi berkat, harus merasakan bahwa berkat Tuhan itu karena kita percaya sama Tuhan. Rasakan berkat Tuhan dengan percaya kepadanya. Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga
Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pada saat kita menerima berkat, percaya bahwa apa? Berkat itu dari Tuhan. Sehingga kita pakai itu untuk jadi berkat buat orang lain. Ya, contoh saya tadi, pindah dari Jawa Timur yang sudah mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Tuhan. Tapi Tuhan pindah ke Semarang. Ibaratnya dari nol lagi. Harus berjuang dari nol lagi. Bahkan sebenarnya aneh, kita punya rumah di sana tapi di Semarang harus kontrak. Itu proses yang sebenarnya tidak gampang buat kami. Tapi yang Tuhan lakukan buat kami apa? Taat. Ayo taat. Ya. Percaya bahwa apa? Berkat itu dari Tuhan. Bersandar sama Tuhan. Tadi Yeremia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Seperti kita tidur. Ya, pernah enggak kita mikirin pada saat kita tidur berbaring di tempat tidur? Ya. Kita mikir enggak, aku besok pagi masih bangun enggak ya? Bisa bangun apa enggak ya? Tiba-tiba udah ada pengangkatan. Pernah enggak kita mikir gitu? Rasanya enggak pernah berpikiran, yang penting tidur ya tidur. Doa kita apa? Tuhan, besok pagi saya bangun sehat. Bisa menikmati hari yang baru. Ya, mimpi yang indah kalau mungkin kita minta sama Tuhan. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan apa? Rasakan berkat Tuhan dengan percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan, ini berkat-Mu. Karena saya percaya berkat dari Tuhan itu adalah berkat yang terbaik. Kalau kita minta sama Tuhan, jawabannya ada 3 kan? Bisa iya dikasih, bisa tidak dikasih, tapi Tuhan kasih yang terbaik, atau bisa nanti, bukan sekarang tapi nanti. Nah yang ketiga ini yang seringkali kita tidak sabar. Nek Tuhan ngomong ora sekalian. Ya, misalnya nih Kaila minta sama Pak Robi, Pak, saya minta dibeliin motor ya. Pak Robi nilai, loh Kaila belum punya SIM kok, kenapa minta motor? Nanti ya nek sudah punya SIM tak belikan motor. Kaila punya pengharapan, oh iya saya belum punya SIM. Berarti nanti ya saat Kaila udah punya SIM, Pak Robi kasih motor. Tapi misalnya Pak Robi ngomong, enggak bisa. Dalam hatinya, aduh kenapa ya enggak dikasih ya? 3 hal kalau kita minta sama Tuhan dan percaya sama Tuhan. Yang pertama, Tuhan kasih karena apa? Kita minta sesuai dengan tuntunan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak kasih karena apa? Tuhan mau kasih yang lain, yang lebih baik. Dan yang ketiga, bukan sekarang, tapi nanti, tunggu waktunya. Itu yang perlu proses yang dari Tuhan. Yang pertama itu, rasakan berkat dengan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, rasakan berkat Tuhan dengan taat. Ya, Ulangan 28 tadi dikatakan di sana, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang padamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Ayo belajar taat. Kalau Tuhan ngomong tidak, taat sama Tuhan. Karena apa? Kita secara manusia kadang punya sifat ngeyel. Tuhan, aku minta ini loh, mosok ra entuk sih. Ya, kadang justru kita yang mau nuntun Tuhan. Maunya saya tuh ini loh Tuhan, kok Tuhan lain sih? Ya, tapi yang kita lakukan apa? Taat. Rasakan bahwa setiap berkat Tuhan itu kita lakukan dengan ketaatan kita. Dikasih berkat untuk ini, ya taat lakukan. Kayak saya waktu itu suruh pindah Semarang, ya saya bisanya taat. Kalaupun harus meninggalkan semuanya, meninggalkan kepenak. Ya, karena yang namanya pindah-pindah itu rasanya capek banget. Saya udah ngalami 11 kali pindah rumah. Ngusung-ngusungi
menata kembali, mulai dari bongkar, dimasukkan kardus, sampai di sana bongkar lagi, itu butuh waktu minimal sebulan baru bisa beres. Makanya waktu itu saya tahun 2004 sempat capeknya nggak ketulungan, karena apa? Saya pindah ke Tegal hanya sebulan. Ya, dari Purwokerto pindah ke Tegal, setelah sebulan suruh balik ke Purwokerto lagi. Wong yang di Tegal itu ya belum sempat dibongkar semua loh, udah pindah lagi. Tapi apa? Saya lakukan taat. Ya wis lah manut. Taat itu butuh effort dari kita. Kadang sakit hati, kadang berat hati. Ya, kayak Cik Lusini. Harus ke Kupang, ya taat mau ke Kupang. Rini juga harus dari Purwokerto balik ke Semarang. Nek mau taat kadang membuat hati kita berat. Tapi itulah yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi yang kedua, rasakan berkat Tuhan dengan penuh ketaatan kita. Yang ketiga, rasakan berkat Tuhan dengan mengenali nilai diri kita. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Itu yang harus kita tanam dalam diri kita. Ya, diri kita ini ada karena kasih Tuhan. Saya bisa seperti ini juga karena kasih Tuhan. Ya, jujur waktu saya sama istri saya menikah di tahun 2001, setelah nikah kita tuh enggak punya apa-apa. Ya. Saya menikah waktu itu di Solo, kemudian di Jogja. Hari Sabtu, Minggu siang saya dipanggil sama bapak saya. Ya. Beliau pesan, kamu udah nikah, udah keluarga, berarti sudah bukan tanggung jawab bapak lagi. Kamu harus bisa mandiri. Ya, karena waktu itu saya sama istri udah memutuskan nikah, saya bilang siap. Karena saya udah ambil tanggung jawab untuk menikah, ya saya harus bertanggung jawab untuk menikah. Saya dikasih berkat sama bapak ibu saya waktu itu. Nih, ini uang yang terakhir yang tak berikan buat kamu. Jadi modal buat kamu sementara waktu berdua. Ya. Dikasih berkat, akhirnya apa? Senin kami berangkat ke Purwokerto, karena waktu itu saya tugas di Purwokerto. Yang pertama saya beli apa? TV. Karena saya waktu itu kos berdua, belum punya rumah. Di kos ada TV, kita beli lewat uang yang tadi Bapak Ibu berikan. Lama-lama, Tuhan boleh enggak ya saya punya rumah meskipun masih kontrak? Supaya apa? Enggak cuma satu kos. Satu kos kira-kira waktu itu kamarnya 4x6. Ya, saya berdua sama istri habis nikah. Tuhan, saya pengen punya rumah. Cuma saya mikir, nek kita cari rumah, ngisi rumah piye? Karena kan enggak mungkin kan, rumah kok isinya cuma TV tok. Ya kan? Saya waktu itu sama istri doa, Tuhan, nek saya minta, nek bisa rumah yang sudah ada isinya. Supaya apa? Kita masuk rumah ora kosongan. Ya puji Tuhan, waktu kita kontrak dikasih rumah dan isinya. Jadi kita enggak usah bawa barang. Ya. Itu berkat Tuhan, kan apa? Ketaatan kita semua. Dan menilai diri kita bahwa Tuhan, saya ada karena Tuhan kok. Semuanya adalah karena Tuhan. Sadari bahwa itu yang Tuhan kasih buat kita semua. Ayo belajar menyadari bahwa diri kita ini karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan buat kita. Makanya Pak Andi kasih nama gereja kita adalah House of Grace, karena anugerah Tuhan, rumah anugerah. Dan saya berdoa buat kita semua, ayo nih minta sama Tuhan supaya tiap hari dikasih anugerah untuk lebih mengasihi Tuhan dan lebih lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, rasakan berkat Tuhan dengan membebaskan diri dari rasa takut. Ya,
2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita sebagai anak Tuhan mesti kadang rasa takut, rasa khawatir. Ya, Tuhan, besok ini saya harus bayar ini ya Tuhan, piye? Tiap orang tua saya yakin mikirin itu buat anak-anaknya. Aduh, besok pagi harus bayar SPP sekian, harus bayar lulus sekian. Ketakutan pasti ada di diri kita karena kita masih manusia. Tapi yang Tuhan minta apa? Bebaskan diri dari rasa takut. Karena apa? Tuhan mau kasih berkat buat kita. Dan itu jadi berkat. Kalau saya terima berkat, berarti jadi berkat buat istri sama anak-anak. Sama lingkungan tempat di mana kita tinggal, di mana kita bekerja. Ya, ketakutan bukan berasal dari Tuhan, tapi kadang dari pikiran kita. Kalau kita takut, berarti berkat Tuhan tidak akan turun buat kita semua. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, menyerahkan segala sesuatu sama Tuhan, percaya penuh, Tuhan pasti kasih berkat buat kita semua. Ya, 4 hal bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan itu supaya menjadi berkat. Yang pertama, rasakan berkat Tuhan dengan percaya kepadanya. Yang kedua, rasakan berkat Tuhan dengan ketaatan kita. Yang ketiga, rasakan berkat Tuhan dengan mengenali diri kita sendiri bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dan yang terakhir, rasakan berkat itu dengan membebaskan diri kita dari rasa takut. Biarlah 4 hal itu jadi berkat buat kita semua. Supaya apa? Setiap berkat Tuhan jadi berkat juga bagi orang lain. Bukan kita nikmati buat diri kita sendiri. Ya, tadi Voice of Pentecost dikatakan bahwa kita boleh memperkaya diri, tapi kalau memperkaya diri itu untuk tujuan kita, jangan sampai terjadi. Memperkaya diri untuk jadi berkat, itu yang Tuhan mau. Ya, karena kita sebagai manusia butuh berkat dari Tuhan. Tidak hanya materi sekali lagi. Banyak berkat yang kita akan terima di saat kita mau taat. Ya. Sebagai yang terakhir kita baca di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan kita menerima berkat dan jadi berkat adalah apa? Supaya terang kita bercahaya bagi orang lain. Dan mereka melihat bahwa oh, ini loh anak Tuhan. Berkatnya gak dipek-pek dewe, gak dinikmati untuk dirinya sendiri, tapi apa? Dibagikan bagi orang lain. Makanya saya bersyukur di tempat kita di Wonosobo khususnya, setiap minggu pertama kita kasih persembahan di diakonia. Karena apa? Di sana ada penyaluran untuk siapa sih berkat ini. Kita diajari sama Bapak Gembala bahwa kita menabur supaya apa? Taburan itu juga jadi berkat. Tidak melihat nominalnya, tapi apa? Kesungguhan hati kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi hendaklah terangmu percaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang lain akan melihat bahwa anak Tuhan itu beda. Karena apa? Punya terang. Kayak kita jadi lilin pada saat lampunya mati. Begitu kita nyalakan lilin, terang itu ada di sekeliling kita semua. Menjadi berkat lewat berkat yang kita terima. Jadi berkat yang jadi berkat itu benar-benar menjadi pola dalam kehidupan kita semua. Dan saya yakin kalau kita melakukan 4 hal tadi, berkat yang indah akan diterima. Apapun berkat Tuhan, kita nikmati dengan penuh syukur. Sehingga apa? Penuaian berkat di tahun ini kita akan juga nikmati. Kita jadi penuai. Kita jadi pekerjanya Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Ini yang Tuhan cari dari kita semua. Mau enggak kamu jadi pekerjanya Tuhan? Karena apa? Kita juga akan menuai berkat di tahun ini. Tahun ini masih panjang, tapi rasanya wis cepet. Februari aja udah pertengahan. Tiba-tiba nanti akhir bulan. Tiba-tiba nanti akhir Maret. Dan berikutnya sampai Desember ketemu Natalan lagi. Masuk tahun baru. Jangan sampai kita lewatkan sedikit pun kita tidak menuai 4 hal yang Pak Niko sampaikan. Tuaian jiwa, tuaian buah roh, tuaian berkat, dan tuaian di bumi. Dan salah satu yang kita bahas di sini,
tuayan berkat. Ayo tuai berkat dari Tuhan. Apapun berkat Tuhan. Asal apa? Kita bersandar sama Tuhan. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Lakukan firman Tuhan dan kita akan menuai berkat dari Tuhan. Amin.